Nona Shen. Itu Wu Wei. Aku benci kamu karena sangat suka main-main. Bukankah itu mencari masalah untuk mengejarnya? Maafkan aku. Oh, pengacara Wuku. Jodohmu. Tunggu, sebentar, aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Hanya sedikit saja, aku akan memakan sedikit waktu. Aku sudah membawa jodohmu ke sini untukmu. Jangan melakukan hal aneh di sini. Nona Shen, cepatlah. Pengacara Wuku, pergi, aku akan datang sebentar. Apa kamu sangat lapar? Apakah ada yang lebih penting daripada mengisi perutmu? kamu adalah wanita ini. Datang ke sini sebentar. Biar aku memperkenalkan diriku kepadamu. Aku adalah teman baik pengacara Wu. Namaku Alex. Ini kartu namaku. Halo. Aku adalah konsultan cinta dan pernikahan senior dari Fine Lady Online. Jadi singkatnya beginilah. Dirimu. Dalam hijab, ada banyak pria dan wanita di lautan manusia yang luas. Pada akhirnya, salah satu dari mereka akan bersatu dan menjadi pasangan seumur hidup. Tapi orang ini belum muncul. Dan kami di sini untuk membantumu menemukan orang yang tepat. Jadi menurutmu apa yang cocok untukku? Penampilanmu sangat bagus. Terima kasih. Siapa namamu? Lin 11. Penulis lirik dari Hong Kong kan? Yang menulis Red Band kan? Baiklah. Apakah ini benar? Baiklah, karena kita sudah bertemu hari ini. Aku akan mendaftarkan informasimu di tempat. Setelah ada pasangan yang sangat cocok untukmu, aku akan memperkenalkannya kepadamu secepat mungkin. Bisakah kamu menemukannya? Tentu saja, ini mirip dengan Lawyer Wu. Banyak orang yang lebih baik darinya. Kami tahu. Apa kamu takut dengan? Tinggi badanku. 176, 178. Oh, sangat tinggi. Cantik, kaya dan cantik. Ukurannya. Baiklah, aku akan hanya memperkirakan. Secara visual aku tidak yakin, maaf, bagaimanapun itu sangat standar. Nona Shen, ini pertama kalinya kita bertemu. Pasti ada alasan mengapa kamu begitu dingin padaku. Aku bisa melihatnya dari matamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi aku tahu. Itu pasti karena gadis itu tadi. Gadis itu adalah pacar teman baikku bertahun-tahun yang lalu. Meskipun mereka sudah putus sekarang, hubungan kita masih sangat baik. Apa hubungannya dengan aku? Aku tahu Nona Shen adalah wanita yang sangat dermawan dan anggun. Jadi penjelasanku mungkin berlebihan. Tapi aku berharap tidak ada kesalahpahaman saat kita pertama kali bertemu. Apa kamu punya persyaratan khusus untuk pasanganmu? Baiklah, aku berharap dia bisa setinggi aku. Orang kaya tidak terlalu tinggi. Terkadang kamu tidak punya persyaratan itu, sedikit terlalu tinggi. Oke. Aku dengar kamu adalah pengacara yang khusus menangani kasus perceraian. Apakah kasus yang sering gagal membuatmu meragukan pernikahan? Aku tidak akan terpengaruh. Aku hanya akan belajar pengalaman dan pelajaran dari mereka. Biar ku jelaskan. Sebenarnya semua orang memiliki beberapa keraguan tentang pernikahan. Setiap keluarga berbeda dan setiap kepribadian berbeda. Aku pikir ketika dua orang berkumpul, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan saling mencintai, tapi perlahan seiring waktu semangat memudar dan bertentangan muncul. Kemudian kedua belah pihak mulai melawan tantangan dan temukan cara untuk melampaui sisi lain. Pada akhirnya, kedua jaminan atau memutus. Ini adalah pernikahan. Tapi yang saya katakan hanya individu aspek. Bahkan ada banyak pernikahan yang tahan lama dan bahagia. Oke, jika saya ada kabar, saya akan segera memberitahu Anda. Itu masalahnya Anda. Simpan kartu bisnis saya. Ya, ingat nama saya. Oke, tetap Alex. Alex ya. Senang bertemu Anda. Maaf. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pengacara Wu. Saya kurang setuju dengan sudut pandangan Anda. Tentu saja Anda bisa mengatakan bahwa saya masih memiliki fantasi tentang pernikahan. Tapi menurut saya ini bukan fantasi. Harus ada cinta abadi di dunia ini. Ada pernikahan yang bertahan selamanya di dunia ini. Tapi sama sekali tidak ada cinta abadi. Bisa dikatakan tidak ada apapun di dunia ini tahan lama. Tapi kami bisa mempertahankan pernikahan tahan lama. Tetapi mempertahankan pernikahan yang tahan lama tidak tergantung pada cinta. Cinta itu manis. Tetapi ini pendek. Dan Pyrdal. Apa yang kami andalkan untuk mempertahankan pernikahan jangka panjang? Tergantung perasaan, kasih sayang keluarga, dan kebiasaan. Ketika dua orang bersama-sama mereka jatuh cinta pada awalnya dan mengembangkan perasaan secara perlahan.
Ketika person ini menyerap setiap aspek kehidupan dua orang, menjadi jenis kasih sayang keluarga. Jadi hanya ini yang dapat menjaga pernikahan tahan lama lakukan. Betul Mbak Shen. Saya merasa otak saya sedikit bingung dengan apa yang Anda katakan. Pak Wu, kamu sangat pandai bicara dan luar biasa. Oh benar? Aku sendiri agak bingung. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Oke, bisakah kamu memberi saya lebih banyak? Oke, kelas. Mari kita bicara di luar bagus. Lanjutkan. Haha. Saat aku kecil aku selalu berfantasi tentang memiliki pangeran yang menunggang kuda putih dan membawaku ke istana yang sangat besar. Apakah itu sangat klise? Tapi itu benar. Aku selalu berpikir begitu. Itu sebabnya aku punya perasaan khusus untuk komedi putar. Ketika aku punya uang di masa depan aku akan membangun satu di halaman rumahku. Ketika aku senang aku akan pergi dan bermain. Ketika aku tidak senang aku juga akan pergi dan melakukannya. Haha, kamu menertawakanku dan aku sangat bodoh. Aku tahu tidak. Tapi menurutku kamu sangat sederhana. Dan nyata kamu tidak seperti beberapa gadis sekarang yang sangat pandai berpura-pura polos dan lucu. Yang benar-benar tidak aku suka. Tahukah kamu bahwa keadaanmu saat ini sangat memengaruhiku? Kamu mengingatkanku pada masa kecilku. Kehidupan yang indah di masa kecil itu sangat indah. Maka aku akan mempertahankan diriku di masa depan. Dan lebih baik pada diriku sendiri. Tentu saja kamu tidak perlu mengubah dirimu untuk siapapun. Menjadi dirimu sendiri adalah yang terbaik. Kamu tidak peduli apa yang orang lain katakan atau bagaimana mereka melihatmu. Aku adalah aku. Bagiku itulah aku menurut. Pendapatku karena kamu sangat menyukainya, mengapa tidak? Kita membeli satu di rumah di masa depan? Kamu bisa menaikinya kapanpun kamu mau. Oke? Biarkan aku menjadi pangeranmu. Jangan nakal, haha. Hahaha. Ada sesuatu yang terjadi dan itu tidak kecil. Jangan menebak. Aku akan memberitahumu. Aku menemukan Mr. Right-ku. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? 7 hari 3 jam. Lebih dari 7 hari itu cinta sejati. Oh, kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini cinta sejatiku. Bukankah kamu bilang? Apakah ketulusan seorang pria perlu diuji oleh waktu? Apakah dia pengecualian? Ada banyak standar pengujian, dan waktu hanya salah satunya. Bukankah kamu bilang padaku bahwa pria harus bertahan? Kamu bermain dengan standar ganda yang berbahaya. Standar berbeda-beda tergantung orangnya. Zheng Haichao Emu punya catatan kriminal, jadi hanya waktu yang bisa membuktikan. Zheng Haichao yang mana? Tidak. Bukankah kamu juga bilang tidak suka gairah? Tidak ada gairah. Begitu cepat menurutmu ini bisa dipercaya? Cukup bisa dipercaya. Beberapa orang. Kamu tidak akan pernah bisa memahaminya seumur hidupmu. Beberapa orang, kamu bisa tahu apa yang mereka pikirkan hanya dengan melihatnya. Kami adalah tipe orang yang punya kesepahaman. Bisakah dia memberimu stabilitas? Setidaknya aku yakin. Dia pacaran denganku dengan tujuan untuk menikah. Kurasa kamu harus membersihkan matamu dan lihat baik-baik, lihat dulu baru. Benar-benar tidak perlu melihat lagi. Hahaha, dia adalah cinta sejatiku. Biar ku jelaskan, dia dan aku punya pendapat pemikiran, bahkan selera makanan yang sama. Semua yang kumiliki sebelumnya hanyalah awan. Ini kebahagiaanku. Hei. Kalau kamu mau mengambil inisiatif, maka tentu saja dia adalah kebahagiaanku. Mengapa aku tidak mencobanya? Oke, kudoakan kebahagiaanmu. Oh, aku mau mandi. Aku juga pergi. Halo Alex.
Apa? Keadaannya? Kenapa dia pikir aku tidak cocok? Kami baru saja mulai pacaran. Dia sama sekali tidak mengerti aku. Kenapa dia melewatkan aku? Hei Nona Shen. Nona Shen tenang dulu. Tenang dulu. Hei Pilayan. Berikan Nona ini segelas jus. Nona Shen begini. Di mana Wu Wei? Dia pacaran dengan 3 wanita sekaligus setelah berhubungan. Sekarang dia sudah menemukan yang paling cocok untuknya. Apa? Apa yang bisa aku lakukan? Kamu tahu. Pria lajang yang hebat terlalu sedikit. Dan terlalu banyak. Wanita lajang yang hebat. Perbandingannya. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku hanya ingin tahu, kenapa dia pikir aku lebih buruk dari yang lain. Tidak, dia tidak berpikir kamu lebih buruk dari yang lain. Sebaliknya dia pikir kamu sangat baik. Hanya saja, dia pikir kamu mungkin lebih cocok untuk pacaran. Dan mungkin tidak bisa menjadi istri yang memenuhi syarat. Apa? Begini saja. Wu Wei dia adalah orang yang tahu di hatinya seperti apa orang yang dia butuhkan. Dia membutuhkan pasangan yang bisa menghadapi angin dan hujan bersama. Putri yang perlu digendong sepanjang hari. Dia berpikir bahwa kamu mungkin belum mengerti arti sebenarnya dari pernikahan. Agak terlalu romantis dan penuh warna dongeng. Jadi kamu mungkin bukan wanita yang paling cocok. Untuknya sekarang, Nona. Hei. Aku pikir tidak ada yang cocok untukku di sini. Aku pergi dulu. Hei Nona. Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu, jangan kecewa. Sebenarnya aku sangat menghargaimu. Tapi menurutku pria-pria ini agak tidak percaya diri. Dan merasa mereka sama sekali tidak bisa mengatasinya kamu. Tahu apakah kamu sedang menghiburku? Sungguh aku tidak menghiburmu. Aku pikir kamu belum menemukan orang yang paling cocok untukmu. Benar kan? Isilah formulir ini. Dan aku akan membantu menganalisisnya dengan cermat. Izinkan aku memberitahumu. Orang yang kamu cari pasti memiliki karakteristik berikut. Pertama, dia harus punya ambisi. Tapi pasti bukan pekerja keras yang berlebihan. Seorang pria harus punya ambisi dan memberikan rasa aman finansial bagi keluarganya. Namun seorang pria yang terlalu ambisius akan menghabiskan sangat sedikit waktu untuk keluarganya. Menikahinya sama saja dengan menikahi kesendirian. Kedua, dia harus agak tampan, tapi pasti tidak terlalu tampan sampai membuat orang melongo. Aku tidak suka pria yang terlalu tampan. Kan? Pria yang berjiwa besar, dapat dipercaya, dan punya selera sudah cukup. Yang terlalu tampan membuat orang merasa tidak aman. Kamu harus tahu, banyak sekali serigala di luar sana yang mencoba mencuri pacar gadis-gadis lain. Kalau kamu mendapatkannya, bukankah itu hanya meminta masalah? Ketiga, dia harus kaya tapi bukan jutawan. Aku pasti tidak akan mempertimbangkan pria miskin, kan? Apalagi jika dia tidak punya mobil atau rumah. Kamu harus merogoh dompetmu lama-lama saat pergi belanja sayuran. Oh, bukankah kamu capek sendiri? Bukankah kamu setuju? Jika kamu menemukan tipe orang akan mati kelelahan atau mati marah. Namun pria yang terlalu kaya juga pasti tidak layak dinikahi kamu. Berisiko dipecat kapan saja. Jadi pria yang ideal seharusnya tidak hanya memberi Anda kehidupan bebas khawatir, namun juga tidak membuat Anda kaya. What is it? Untuk Anda adalah apa yang saya inginkan. Anya? Keempat, jadilah romantis tapi tidak terlalu romantis. Ini sedikit sulit untuk dipahami, kan ya? Saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Harusnya bisa mengirimi Anda bunga dan juga membuat sup ayam untuk Anda ketika Anda sakit. Anda dapat dimainkan romantis dan hidup. Pria seperti ini layak dimiliki. Hehe. Ada satu titik terakhir bahwa sangat penting. Titik 5 adalah dia YG punya hasrat baik. Tapi dia tidak boleh terlalu buram. Ini sangat penting. Izinkan saya memberitahu Anda. Jangan sampai Anda temukan suami yang selalu glardi Anda tapi masalahnya bagus. Juga memiliki garis bawah. Dan Anda tidak bisa membuatnya untuk kentut tanpa dilemparkan terlalu senang dan khawatir. Kan ya? Jika Anda ingin mencari pria, siapa pada dan patu? Untuk Anda sepanjang hari, Anda mencari suami, bukan ayah. Hukum UR sangat pas. Selama Anda menemukan pria yang memenuhi 5 poin di atas,
Ini akan menjadi mister dalam kehidupan Anda benar. Temukan pria seperti itu. Siapa yang dapat membuat Anda merasa nyaman? Bebas khawatir dan terjamin meskipun dia bukan yang terbaik. Dia pasti harta karun. Setelah Anda memilikinya, tunggu dia dengan erat. Setelah Anda menghilangkannya, Anda akan nyesel sisanya. Dari kehidupan Anda, Miss Shen minum sedikit air. Saya akan menikah. Miss Shen, saya menikah. Jadi saya mengerti hati wanita yang terbaik. Hei, Mr. Siang-Siang Hua, apakah Kamu ada waktu setelah pulang kerja hari ini? kamu ada waktu? Ada apa? Aku ingin kamu datang ke rumahku setelah pulang kerja. Aku ingin. Datang ke rumahmu. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Apa itu? Mari kita bicarakan saat kamu datang ke rumahku. Aku akan menunggumu di rumah. Oke. Dadah. Terima kasih, Pak. Halo, terima kasih. Silakan minum teh. Sebenarnya begini. Anak perempuanku akan tampil di sekolah dalam beberapa hari. Dia adalah penari utama. Kudengar kamu sangat pandai menari. Aku ingin kamu membimbingnya. Aku harap kamu bisa memberikan kehormatan ini padaku. Mr. Siang, kamu terlalu sopan. Kamu sangat menghargai aku. Terima kasih banyak. Aku menyuruhnya turun. Hei, Tian-Tian sayang. Turun. Hati-hati. Ayo, ayo. Ayo. Biar aku perkenalkan ini ke Tante Shen. Sapa Tante Shen. Tante Shenelo. Tian-Tian, halo. Tian-Tian, kamu akan tampil dalam 2 hari. Ayah ingin meminta Tante Shen untuk membimbingmu, oke? Ada guru di sekolah kami yang mengajariku menari. Tapi aku tidak membutuhkannya. Tapi tarian Tante ini sangat bagus, lebih baik dari gurumu. Aku tidak percaya kamu tidak percaya. Kalau begitu mari kita minta Tante ini menari untuk kita, oke? Kamu tidak keberatan. Tidak masalah. Kamu bisa memutar. Musik apa saja. Oke. Hei. Datang dan lihat untuk memperluas wawasanmu. Wah. Apakah ini boleh? Sulit ya? Hahaha. Ini hebat, ini hebat. Oh, aku tidak menyangka kamu menari dengan sangat baik, hei. Bibi Tian-Tian, apakah tarianmu bagus? Oke, apakah kamu ingin belajar dari bibimu? Aku akan mengajar. MU sekarang oke. Bibi, ayo ke kamarku dan... Makan aku yang mentraktirmu untuk makan hari ini. Sepertinya kamu tidak hanya membalas traktiranku. Aku melihat kamu terlihat seperti memiliki acara bahagia. Aku bisa melihatnya. Ya, aku menemukan jodohku. Benar? Siapa dia? Dia adalah seorang pendatang baru di bidang ini dengan banyak uang dan selera yang baik. Yang paling penting adalah dia orang yang sangat baik dan memperlakukan aku dengan sangat baik. Kedengarannya bagus. Ya, Di mana kamu bertemu dengannya? itu di klub pernikahan dan cinta kelas atas.
yang merupakan tempat yang khusus memperkenalkan layanan pernikahan dan cinta untuk orang kaya. Yaitu organisasi membosankan lainnya, Sekarang semua jenis tenaga pemasaran menargetkan orang kaya. Apa yang menarik senjata untuk bergabung? Bahkan biro jodoh sekarang menargetkan orang kaya. Orang kaya memiliki kebutuhan yang kaya itu. Terjadi bahwa mereka dapat menyediakan layanan seperti itu. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Sebenarnya aku menyarankan kamu juga bisa mendaftar untuk yang cantik. Ada begitu banyak wanita, pasti ada tipe yang kamu suka lupakan. Diriku sendiri dengan kepribadian seperti kamu mungkin tidak menyadarinya. Bahkan jika kamu bertemu satu tidak ya? Ya. Orang seperti apa yang akan kamu temui untuk menentukan bahwa dia adalah orang yang kamu cari? Kamu tidak bisa mengatakan, ya, sebenarnya mencari pasangan seperti bepergian dan melihat pemandangan. Kamu selalu berpikir bahwa pemandangan terindah ada di depanmu. Tetapi sebenarnya pemandangan di depanmu adalah yang paling indah. Pemandangan cantik atau tidak, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Faktanya saya dulu seperti kamu, selalu ingin bertemu orang sendiri, tapi saya selalu memenuhi hambatan. Sekarang saya tidak ingin bertemu orang lagi. Saya hanya ingin mencari rasa keamanan dengan cara andalan. Faktanya saya tidak butuh cinta tak terlupakan selama saya memiliki foundation ekonomis tertentu. Jujur kadang-kadang, saya benar-benar tidak mengerti Anda. Ada yang salah? Anda terlihat sangat realistis. Tapi saya merasa Anda sudah lama untuk suka. Masa sih gimana? Bahkan banyak anak perempuan yang berpikir seperti ini. Ini hanya saja saya lebih jujur. Oh, ngomong-ngomong, saya rasa tidak orang yang Anda sebutkan baru saja adalah orang yang stabil dan santai. Dengan kata lain, seorang pria yang dalam segalanya yang baik, masih perlu menemukan organisasi untuk bertemu dengan dia. Saya tidak percaya hal itu. Bahkan tidak semua orang kaya memiliki lingkaran sosial lebar yang sama seperti kamu. Saya juga panjang untuk suka dan pernikahan, but saya tidak bisa bertemu dengan gadis favorit seperti secara real life. Apa aneh? Oh, bukan berpikir tentang hal itu. Keberuntungan saya seharusnya tidak begitu buruk kali ini. Kome dan memberkati saya. Berkati Anda. Untuk kebahagiaan Anda, saya juga bisa menjadi detektif pribadi untuk Anda, untuk membantu Anda mengetahui kebenaran tentang orang itu. Lingkaran kaya orang begitu kecil. Jika dia benar-benar kaya, dia pasti tidak akan keluar dari lingkaran ini. Oke. Kita belum bisa membicarakan soal ini sekarang. Anda hari ini bersenang-senang. Ayo bersulang, oke. Apa yang Anda lihat? Informasi perekrutan. Gak jadi istri bos di perusahaan Shanghai Chow? Kenapa kamu melihat informasi rekrutmen? Aku terlihat seperti orang tua. Apa salahnya menjadi bos wanita? Aku masih ingin menjadi satu. Oh, apa yang begitu berkilau? Apa yang begitu berharga? Oh, aku mengerti. Potong hatimu, siapa yang memberimu? Ini seorang pendatang baru di IT. Jadi kamu punya tempat tinggal seumur hidupmu, benar? Haha, oke, jika kamu mau. Seseorang yang benar-benar dapat diandalkan. Aku sangat senang untukmu. Selamat, Licia, oke. Haha, aku bilang bukankah ini agak klise? Apa yang dia katakan? Ini. Kamu sudah tinggal di rumahku begitu lama dan itu telah menyebabkan banyak masalah untuk seluruh keluargamu. Terima kasih. Apakah kamu sedang sentimental denganku? Haha, apa yang kamu lakukan? Bayar sewa kita. Haha, oke. Bayar aturan IT baru dan aku akan menutupi bunganya juga untukmu. Oke, maka aku mungkin harus pindah dalam 2 hari. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkanmu. Pulanglah sering-sering untuk berkunjung, pulanglah untuk berkunjung. Bahkan jika hanya untuk memberi sia, oke. Pijat punggung. Siapa yang begitu sentimental? Bayar sewa dengan cepat, haha, bagaimana kalau ini kamu bisa tinggal di rumah besarku di masa depan. Dan biarkan pembantu Filipina memijatmu. Oh, aku tahu keluargamu kaya. Haha, bukankah kalian semua di Beijing? Kamu tidak akan keluar kota. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang salah denganku, tolong. Big Bentley di sini.
agar aku bisa naik di dalamnya. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, silakan hubungi hotline Xinhua kapan saja. Aku tahu itu. Bahagiamu adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Aku merasa sedikit kesal saat kamu bilang begitu. Kapan kamu pergi? Oh haha. Kenapa kamu posting foto kita hari itu di Weibo? Aku cuma mau menyimpan kenangan. Chen, sebagai bukti perasaan kita. Kamu pikir ini tidak baik? Bagaimana bisa baik? Kamu minta izin aku belum? Kalau tidak, itu melanggar hak citra aku. Aku belum kepikiran soal ini. Bisa aku hapus saja? Sudah terlambat, foto ini sudah di-share oleh banyak kolega kamu di Jedom. Sekarang, aku jadi iklan untuk pakaian pasangan itu. Hei Shanshan, kamu pikir bagus kita jadi selebriti di iklan? Jangan bercanda, oke? Jauh. Aku setuju resmi jadi pacar kamu belum? Aku belum setujukan. Jadi kamu posting fotonya di Weibo. Apa yang terjadi? Aku kembalikan, aku tidak mau. Itu sejujurnya. Pakaian pasangan cuma simbol. Pakaian pasangan tidak berarti apa-apa kalau dua orang bersama tapi hati mereka tidak bersama. Maka tidak ada artinya. Kalau dua orang bersama dalam hati mereka tetap bisa bahagia dan gembira. Meski tidak pakai pakaian pasangan. Kamu masih punya satu set. Ya. Ya kasih. Kesini kamu balikin aku. Kan? Ya aku mau ambil kembali. Karena aku tidak mau menyia-nyiakannya. Aku kasih tahu kamu. Dari hari ini kalau aku pakai kamu tidak boleh pakai dan kalau kamu pakai aku tidak boleh pakai kamu. Paham? Lalu kapan kita bisa pakai bersama? Hei. Wei Shanshan. Hei, bicara denganku. Apa? Ini untukmu. Startup ITMU. Sebagai temanmu, aku sudah mengumpulkan beberapa informasi untukmu. Kuharap kamu bisa melihat. Kekayaan pribadi orang ini lebih jelas itu benar. Aset perusahaannya lebih dari 100 juta. Menurut investigasiku, aku menemukan bahwa dia memulai bisnisnya dengan seorang wanita dia. Hanya memiliki 15% saham perusahaan. Yang berarti bahwa sebagian besar saham perusahaan masih dimiliki oleh mantan istrinya. Dia juga sedikit tidak setia, jadi kamu harus berhati-hati. Aku hanya melindungi perasaanku agar tidak terluka dan kemudian mendapatkan apa yang aku inginkan. Apakah kamu mengerti? Benar kan? Dulu aku menginginkan cinta dan uang, tapi Sekarang kamu hanya menginginkan uang. Dan bukan cinta. kupikir cinta itu tergantung, keberuntungan itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya karena kamu menginginkannya. Kuharap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mister Siang, kadang aku merasa kamu sangat baik padaku. Tapi kurasa kamu tidak pernah benar-benar memperhatikanku. Kita terlihat sangat dekat. Tapi sebenarnya kita sangat jauh. Seperti sekarang kamu mendengarku dan memandangiku. Tapi aku merasa kamu meremehkanku di hatimu. Hah, mitos. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu suka terjebak dalam hubungan antara pria dan wanita. Padahal banyak hal yang lebih penting daripada hubungan antara pria dan wanita. Contohnya teman, keluarga, dan karir lebih penting daripada hubungan antara pria dan wanita. Dan mereka lebih menyenangkan dan layak untuk energi kita. Jadi kamu tidak berencana mencari istri. Tapi aku bisa mencari, hanya saja aku terlalu sibuk untuk mengurusnya. Kapan kamu akan? Sulit untuk Aku mengatakan bisa apakah. mengurusnya. Cintaku adalah seperti memetik bunga di tebing. Meskipun aku memetiknya, aku tidak bisa menjamin berapa lama mereka akan mekar. Lebih mungkin aku akan jatuh secara tidak sengaja dan hancur. Berkeping-keping. Haha. Minum lagi apa ini? Aku yang bayar. Untuk ini apakah? Kamu pikir aku gadis yang baik? Apakah kamu ingin mencari pria kaya? Oh, Dengan kondisi pribadimu yang baik, Nona Shen, itu normal untuk
Ingin mencari seseorang yang kaya dan mencintaimu. Tapi mengapa begitu sulit? Kamu bilang orang yang baru muncul ini bilang dia akan membawaku ke Phuket untuk liburan 2 hari yang lalu. Tapi sekarang dia tidak menjawab telepon atau membalas pesan teks. Nona Shen tenang dan jangan cemas. Sebagai perantara kamu harus mengambil tanggung jawab utama. Apa yang terjadi? Nona Shen tidak perlu marah aku. Minum beberapa teguk hari ini. Aku katakan yang sebenarnya. Kamu hanya sebuah ID di banyak database kami. Klien besar kami yang sebenarnya adalah orang IT. Yang baru muncul, dia sudah membayar biaya tahunan. Jadi persyaratannya adalah tujuan utama layanan kami. Jika aku tidak memiliki ID-ID ini, apa yang kamu punya untuk mendapatkan biaya tahunan orang kaya? Nona Shen, ada begitu banyak gadis dengan berbagai kondisi dan kualitas yang luar biasa. Di masyarakat ini, melalui aku dengan bantuan mereka. Mereka bisa mendapatkan kunci untuk masuk ke keluarga kaya secepat mungkin. Apakah kamu pikir ada kerjasama yang lebih menarik dari ini? Kamu hanya menggunakan kami sebagai umpan dan mengirim kami ke mulut buaya dan biarkan kami berterima kasih padamu. Ini aturan permainan. Yang mau mengambil umpan. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kami juga punya perasaan? Kamu menyia-nyiakan perasaanku dengan memperkenalkan orang seperti ini padaku. Nona Shen, tolong jangan terlalu kesal ya. Semua hal memiliki dua sisi. Kamu juga harus mencari alasan dalam dirimu sendiri. Tahukah kamu apa yang disukai orang kaya sekarang? Mereka suka wanita yang berpura-pura bodoh tapi sebenarnya pintar. Untuk seseorang sepertimu, mata kirimu menunjukkan kecerdasan. Dan mata kananmu menunjukkan tujuan. Kedua matamu menambah kecemasan. Bagaimana bisa begitu? Tahukah kamu bahwa emosi seseorang akan mempengaruhi auranya? Dan aura ini akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Tekanan di masyarakat ini sudah cukup besar. Siapa yang mau mencari wanita yang terlalu agresif? Untuk menambah tekanan pada diri mereka sendiri? Apakah benar? Aku mengatakan padamu kebenaran, jangan marah. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku pikir kamu harus menyesuaikan dirimu sekarang. Dan menemukan mister yang sebenarnya di hatimu benar. Bersiaplah apa yang benar atau tidak? Aku hanya ingin menemukan pria kaya. Secepat mungkin aku tidak ingin hidup susah lagi. Tidak. Peduli apakah itu Mr. Right atau pria kaya. Yang terpenting adalah saling mencintai dengan tulus. Orang kaya sekarang terlalu defensif. Daripada itu, lebih baik kamu mencari calon berkualitas tinggi. Tidak perlu kaya dan berkuasa. Tapi setidaknya cukup makan dan berpakaian. Kalian berdua bekerja sama untuk menciptakan masa depan indah dan bahagia. Hanya hubungan seperti itu yang nyata dan tidak bisa dihancurkan oleh petir, tidak? Menurutmu begitu? Masuk akal. Nona Chen, mengapa kamu? Menyuruhku melakukan ini? Zheng Hachao akan mengadakan semacam seminar dan dia harus membuatku hadir. Menurutmu yang mana yang cocok untukku? Untuk acara itu seharusnya lebih formal sedikit. Menurutmu yang mana yang cocok? Aku punya 1 set. Ayo lihat. Oke. Coba deh, harus aku kancingin atau tidak? Kancingin aja. Bagaimana? Ini? Oke, ini dia, terima kasih. Kamu sangat beruntung, kamu punya orang tua yang baik dan pacar yang baik. Bukannya kamu baru saja menemukan seorang IT kaya mendadak? Aku hampir tidak tahu seperti apa rupanya. Apa maksudnya? Sudah berakhir. Orang seperti apa ini? Belum lama dan sudah berakhir hidup yang menyedihkan. Gagal dalam cinta dan bisnis. Apa maksudnya bisnis? Itu? Asisten administrasi perusahaan kami mengundurkan diri dan pulang ke rumah menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Seluruh perusahaan berpikir posisi itu pasti milikku karena aku bertanggung jawab atas banyak urusan departemen administrasi. Beberapa hari lalu seorang teman berbicara denganku dan memberiku tiket film. Aku ingin mengejarmu. Ketika aku melihat wajahnya, aku benci. Itu aku tidak pergi menonton film. Bukan begitu? Tidak pergi untuk apa?
Aku sangat menyesal. Hanya karena aku tidak menonton film itu. Kemudian keesokan harinya dia mengumumkan bahwa dia telah memilih orang lain. Kamu tidak bisa pergi dalam situasi ini. Dia memintamu menonton film kali ini. Tapi siapa tahu apa yang akan dia minta kamu lakukan lain kali. Kamu selalu mengikutinya. Yang penting adalah gadis itu tidak lebih baik darinya dalam segala hal. Aku menemani atasan menonton film. Kenapa? Aku pikir kamu harus punya sikap positif. Jika kamu ingin keuntungan seperti ini, biarkan orang lain mengambil keuntungan darimu. Kita tidak mampu bermain dengannya, kan? Punya sikap positif. Juga membutuhkan syarat. Jika orang tuaku bisa mendukungku dan aku bisa menemukan pacar sebaik Sheng Haichao, maka apa yang harus aku khawatirkan? Saya tidak punya apa-apa, oke. Orang tua ini memiliki pacar, tapi itu milik orang lain. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika orang lain memilikinya, lebih baik kamu mendapatkannya sendiri daripada memilikinya sendiri. Hanya dengan begitu. Itu nyata. Lalu kamu harus pulang dan istirahat lebih awal. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan besok. Atau kamu bisa menemaniku besok. Siapapun di perusahaan, dan teman-temannya dan semacamnya, terlalu memalukan bagi saya untuk pergi. Sendirian, kenapa saya harus pergi? Yukenka, kamu? Apakah kamu tidak ingin melakukan pekerjaan ini? Banyak bos perusahaan ada di sana. Bagaimana jika kamu bertemu pekerjaan yang cocok? Tentu saja terutama untuk menemaniku. Terutama untuk menemanimu. Lalu aku akan tidur. Baiklah. Aku akan memakai bajuku dulu. Kamu pergi ke sana. Ada sebuah fabel seperti ini. Tuhan menciptakan simpul aneh untuk dunia. Disebut simpul Goulding. Dan berjanji, barang siapa yang bisa membuka simpul aneh itu, akan menjadi raja di Asia. Semua orang yang mencoba membuka simpul itu gagal. Akhirnya tinggal Alexander. Dia berkata, aku ingin menciptakan prinsip simpulku sendiri. Dia menggunakan pedangnya untuk membelah simpul itu menjadi 2 bagian. Jadi dia menjadi raja di Asia. Fabel ini menjelaskan makna sebenarnya dari kata kreativitas dengan cara yang sederhana namun mendalam. Mungkin memulai usaha itu sendiri adalah simpul mati. Kita tidak memiliki cara untuk membukanya. Dan itu tidak memiliki penjelasan atau definisi yang nyata. Tapi Alexander memberi kita sebuah pencerahan hari ini. Jika Tuhan benar-benar bercanda pada kita, lalu kita harus menggunakan cara-cara luar biasa untuk menyelesaikannya. Hari ini para pemasang iklan harus berpikir serius. Karena kita bisa menggunakan pedang, kenapa kita tidak bisa menggunakan api? Padahal kita bisa menggunakan pedang, kenapa kita tidak bisa menggunakan api? Apa yang kamu katakan sangat luar biasa. Pemuda masa depanmu cerah. Mr. Seng, saya sangat optimis denganmu. Oak. Selamat tinggal, hei misteri, apa yang kamu Katakan sangat bagus. Kamu berhasil membangkitkan emosi semua orang. Saya masih kurang pengalaman dan banyak hal masih terkesan dangkal. Sekarang memikirkannya, saya berkeringat dingin. Kamu bilang jika industri periklanan punya lebih banyak anak muda sepertimu. Dan beberapa orang tua seperti kami. Sepertinya kami benar-benar tidak akan punya makanan. Tolong jangan berkata begitu. Berapa lama ini akan bertahan? Kamu adalah guruku. Kamu yang membawaku masuk ke industri ini. Ada sesuatu yang aku butuhkan bantuanmu. Bukan? Kamu bisa mengatakannya seperti ini. Proyek JD Mall sangat penting bagiku. Jika aku benar-benar tidak memenangkan proyek ini, aku bisa katakan bahwa aku tidak akan bisa pensiun dengan tenang. Berikan aku proyek JD Mall agar aku bisa memberikan penjelasan ke perusahaan. Pensiun akan terlihat lebih baik. Bisakah kamu membiarkanku memikirkan masalah ini? Oke. Ayo hiking bersamaku di akhir pekan. Kesehatan adalah yang paling penting sekarang, ya. Ya Mister Yi, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacarku Deng Xiaoke. Ini teman baiknya Shen Hua. Ini direktur kreatif perusahaan periklanan Sihai Mister Yi. Aku sudah lama mendengar tentang perusahaanmu. Halo Mr. Yi. Sepertinya Nona Deng cukup familiar dengan industri periklanan. Haha, dia dulu manajer proyek di perusahaan otomotif. Spesialisasi di bidang publisitas produk dan kreativitas periklanan. Jadi bisa dibilang setengah orang periklanan. Aku tahu. Ada beberapa cewek yang kerja di perusahaan besar buat iklan. Cewek-cewek. Semuanya sangat pintar. Cuma dengan beberapa kata mereka, bisa bikin kita si pihak B menyerahkan senjata dan nurut sama. Perintah mereka tapi nggak gampang buat melucuti Seng Haichao, kecuali lo punya skill unik. Beko susah buat menjenakin ke layar ini. Mr. Li, lo nggak tahu. Kuda liar yang sebenarnya bukan aku.
Xiaoke sering munculin trik-trik yang gak kepikiran sama aku. Jadi aku nggak bisa ngatasin dia. Haha oke. Lo anak muda. Bisa ngobrol santai, aku mau ke sana. Ngobrol sama orang-orang tua itu. Lo pada ngobrol aja. Lagian lu ngomong apaan sih? Lo nggak ngomong apa-apa. Haha, aku duluan ya. Hei, mau kemana? Aku udah jadi lampu sepanjang malam, aku nggak mau ganggu lo. Lo pada ngobrol aja pelan-pelan. Aku temenin lo, aku temenin dia. Hei, aku harus temenin siapa? Mr. Zhao. Pidato lo sangat menarik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Yuk kita pergi, kita minum-minum. Oke. Ayo pergi. Mr. Yi, maaf. Aku udah mikirin. Apa yang lo bilang tadi? Aku pasti bakal bantu lo. Tapi lo juga harus bantu aku, lo bilang. Sesuatu kayak gitu. Kenapa lo lagi bad mood? Kan tadi datanya baik-baik aja? Nggak ada apa-apa, cuma aku merasa nggak seharusnya muncul di acara kayak gini. Lo bilang apa? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aku merasa kayak pecundang hidupku berantakan dan aku nggak puas dengan semuanya. Dibandingkan dengan semua orang sukses di ruangan ini, benar-benar tidak pantas bagi saya untuk berada di sini. Jika saya berbicara tentang kegagalan, saya jauh lebih gagal daripada kalian. Saya bahkan tidak punya pekerjaan. Namun kamu memiliki ayah yang berwibawa dan pacar yang sempurna. Bagi seorang wanita, itu sudah cukup. Tapi aku tidak punya apa-apa, aku hanya bisa semakin terpuruk seiring berlalunya masa mudaku. Apa masalah kalian? Hah? Wanita-wanita. Permisi. Pak Li, halo. Nona Deng. Saya mendengar dari Tuan Zheng bahwa kamu sedang mencari pekerjaan. Apa kamu sudah menemukan yang cocok? Tidak, belum. Lalu Nona Deng, apakah kamu tertarik pada industri periklanan? Baiklah. Maafkan saya karena terus terang, perusahaan kami membutuhkan seorang asisten. Saya pikir kamu sangat cocok. Kamu bisa berkeliling dan melihat-lihat. Selama 2 minggu magang untuk mengenal situasi di sana. Jika tidak ada masalah, kamu bisa mulai bekerja besok. Terima kasih, Pak Yi. Baiklah, kalau begitu sudah dikiriskan. Saya akan menunggumu di kantor besok. Oh ya, ngomong-ngomong, ini alamat dan nomor teleponnya. Mari bertemu besok pagi. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal, terima kasih Pak Yi. Kamu adalah asisten direktur Sihai Advertising, kamu memang hebat. Selamat. Saya pamit dulu. Selamat bersenang-senang. Hei, aku ikut denganmu. Kamu tidak perlu menemaniku, temani Zheng Haichao. Dia adalah bintang keberuntungan MU. Sampai jumpa. Bagaimana kabarmu? Hello Tuan Xiaoke Yi. Apa mereka sudah mengajakmu berkeliling perusahaan? Ya, Apakah kamu sudah bertemu dengan departemen HR? ya. Apakah kamu puas dengan gaji dan tunjangannya? Tentu saja, terima kasih, Pak Yi. Sama-sama nah. Mulai sekarang, kamu dianggap sebagai anggota perusahaan. Hei, bisakah kamu bergabung dengan saya dalam rapat diskusi departemen kreatif? Sebentar lagi. Iklan kotak lampu LED adalah industri baru bagi kami. Saya baru saja memberitahu Anda tentang pengenalan lampu LED. Saya yakin semua orang sangat jelas tentang misalnya ini. Iklan lampu LED dengan masa pakai batahun yang kami desain untuk Jedom adalah industri baru bagi kami, sebuah tantangan. Saya harap mulai hari ini, semua orang di sini akan memikirkannya dengan serius setelah mereka pulang. Setelah seminggu, semua orang harus menyerahkan rencana kreatif yang bagus. Kepada saya, apakah kamu punya keyakinan? Ya, mari kita tutup rapat ini. Hei. Xiaoke, tolong tunggu. Sebentar Xiaoke, ini yang saya pikirkan. Kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu terutama perlu mengenal situasinya. Saya pikir kamu tidak harus berpartisipasi dalam ide iklan ini. Pak Yi, bisakah saya mencoba? Bagaimana kalau kamu ingin mencobanya? Oke. Kalau kamu punya keyakinan, saya akan sangat mendukungmu. Jadi, setelah kamu membuat desainnya, berikan kepada saya dulu, oke? Oke, terima kasih, Pak Ina. Ayo pergi. Halo, sedang apa? Saya sedang lembur pakai kamu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Ya, tidak ada. Saya akan tidur sebentar lagi. Saya akan lembur sampai larut malam. Hari ini saya akan pergi besok. Ini Sky, saya meneleponmu.
Ya sebaiknya kamu tidur lebih awal dah saya akan mengikuti yang lain hehehe. Dibandingkan dengan saya benar-benar berpikir kamu tidak tahu malu. Kenapa? Dia sudah menjadi pengantin orang lain sekarang dan kamu masih berani datang ke pernikahan ini, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu lihat? Kamu sangat terpesona. Tahun-tahun itu sangat indah. Lihatlah. Ya ini sangat modis kamu. Khawatir tentang sesuatu, apakah kamu merindukan Zheng Haichao? Saya dengan tulus berharap mereka bahagia selamanya. Oh. Kalau mau tinggal, telepon dan kirim pesan untuk menunjukkan kepedulianmu. Ada begitu banyak wanita yang sangat lembut. Saya sudah meneleponmu. Benar-benar tidak apa-apa. Gadis kecil, kamu sudah membuat kemajuan. Bisakah kamu tidak belajar dari ibuku? Dia dan saya terkait. Saya memiliki gennya. Saya tidak mewarisi yang baik. Saya mewarisi yang buruk, haha. Wow. Begitu banyak bunga. Sia-sia sekali. Kamu bilang ini ulang tahun atau apa? Ini, ulang tahun pernikahan. Pasangan tua ini, tidak bisakah kamu melihatnya? Saya menyebut ini romantis, bagaimana bisa? Ini ya saya, kamu benar-benar orang yang tidak romantis. Bagaimana bisa? Kamu tidak romantis? Masih membuka anggur merah saat ini, kamu harus meletakkan anggur merah di sana alih-alih memukulnya. Akan lebih sempurna jika kamu punya anak. Begitu hangat dan nyaman. Jika kamu bukan penulis skenario, kamu akan menyanyiakan bakatmu. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa lupa? Finalnya? Ini, episode terakhir hari ini, bisakah kamu memberikannya pada kubu? Saya belum selesai menontonnya. APA? Kamu itu saya menonton semuanya hari ini di TV. Tidak, cepatlah. Aku sudah melihat nyonya itu. Nyonya itu pasti tidak akan berakhir baik. Ibu, biarkan aku melihatnya, biarkan. Aku melihat Cui Ping dan Cui Ping, oke? Cui Ping dan Cui paman, oh ibu. Mengapa kamu baru kembali sekarang? Ada operasi. Oh, kamu tidak. Membersihkan, setelah makan malam makan sedikit dulu. Lalu aku akan membuatkanmu sup. Oh jangan-jangan. Sibuk ada operasi besar besok pagi. Aku perlu istirahat lebih awal. Apa yang kamu tonton? Nonton TV Selamat Malam Suamiku. Oh ibu, jangan oh ibu. Drama ini sangat bagus. Kamu lihat, itu bukan aku. Itu bukan kamu, biarkan aku menontonnya. Selama 5 menit. Oh ibu, biarkan dia menontonnya. Kamu pasti akan menyukainya. Kalau kamu masuk ke dalamnya, apa ini? Terlihat sangat romantis. Siapa ini? Siapa yang melakukan apa? Ini. Benar, tolong bayarkan. Aku melihat apa yang terjadi pada nyonya itu. Oh ya ampun, aku sangat marah, aku. Diperlakukan tidak adil. Apa artinya ini? Apa hubungannya ini dengan kamu? Dia berhubungan denganmu. Dia berhubungan denganmu. Apakah kamu mau? Aku sedikit Penasaran, hahaha, itu bukan anakku. Oh ibu, berapa banyak lagi yang kamu mau? Oke, kamu tidak peduli dengan satu. Direktur Deng sudah kembali. Oh, Waktu operasi hari ini cukup lama. Aku akan mengambilkanmu segelas air. oh terima kasih. Tapi hari ini cukup baik. Kamu bisa pulang lebih awal untuk makan malam. Terima kasih. Kenapa kamu tidak pergi? Oh, aku ingin makan di kantin perusahaan hari ini. Aku tidak suka memasak atau makan saat pulang sendirian. Kenapa? Kamu tidak datang ke rumahku untuk makan. Istriku memasak hidangan lezat. Dia sudah beberapa kali menyebutkannya padaku. Dia ingin mengundangmu ke rumahnya untuk berkunjung. Aku terlalu sibuk sampai lupa. Terima kasih. Kurasa itu tidak pantas. Oh, apa yang tidak pantas? Ayo pergi. Sungguh tidak perlu. Pulang dan makan cepat. Tidak apa-apa, dengarkan saja aku. Ayo pergi. Baiklah, aku akan bersih-bersih dulu. Kak Janggon terlalu sibuk. Tidak apa-apa. Kamu makan apa? Tidak ada pantangan makanan. Kan tidak. Hahaha, kak, kamu terlalu sopan. Janggon sibuk lagi. Ya ampun. Kamu lihat, dokter ini sangat pandai bicara. Dia memanggilku kakak, haha, itu berarti aku masih muda. Tapi jujur saja, umur kita seharusnya hampir sama dengan orang tuamu. Aku sekolah di Amerika Serikat, dan kami saling memanggil seperti itu di sana. Haha, bukankah ini kasusnya di Tiongkok? Haha, aku baik-baik saja, oke. Oke, aku dengar dari Pak Deng bahwa ayahmu persis seperti Pak Deng di keluarga kami.
Kan ya? Ya ketika pertama kali bertemu Direktur Deng, aku sendiri terkejut. Dia dan ayahku sangat mirip. Persis sama ya ampun mereka, terlihat seperti itu. Ya ampun, itu takdir. Sungguh takdir. Di dunia yang luas ini kan bagaimana, dua orang bisa begitu ditakdirkan. Itu, Xiao Chen haha, nama saya Xiao Chen. Kamu tahu tidak mudah bagi seorang gadis untuk hidup sendirian di Beijing, kan? Bisakah kamu sering datang kalau kamu tidak ada kerjaan? Haha. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi saya membawa hadiah castle. Lihatlah dan lihat apakah kamu suka atau tidak. Duduk saja di sana, duduklah di sana. Tidak, jangan sungkan. Apa yang kamu bawa? Kamu memang, jenius ini masih sangat cantik kata-kata asing ini. Haha pasti kosmetik yang bagus. Tidak lagi di masa depan. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Tidak apa-apa, tak masalah apapun. Yang kamu suka, kalian ngobrol saja saya akan pergi melihat apakah masakan sudah siap. Lalu aku akan pergi membantu kamu kalau kamu tak bisa membantu. Kamu bisa mengobrol saja haha. Nona hampir selesai. Buatkan sedikit buah. Untuk dimakan oke haha. Ini kunjungan pertamamu ke rumah kami. Sambutan yang sangat hangat. Haha terima kasih. Xiao Chen. Kamu dari mana? Asal keluargaku, ada di Shandong. Ya Tuhan, ini kamu sepertinya aku memaksanya. Sebenarnya bukan aku juga dari Shandong dulu. Seluruh keluarga pergi ke Guangdong jadi kita pindah ke timur laut. Oh Bu ternyata kita dari kampung halaman yang sama. Haha. Oh Chen jangan sungkan Chen. Ini tak mudah untuk bertanya pada seorang gadis. Tapi aku tetap harus menanyakannya. Padanya sesuatu, jangan jadi marah oh Bunda gimana kabar? Chen? Ini agak jelek. Apakah Anda memiliki mitra? Tidak. Belum. Oke Ibu. Waktunya mencari satu. Anda tidak muda lagi. Tidak berguna apabila Anda terlalu tinggi. Katanya sudah dokter. Jika Anda ingin mendapat derajat postdoktor, orang mengatakan itu. Kadang sulit bagi wanita dengan derajat tinggi untuk menemukan mitra, kan ya? Memikirkan tentang hal itu Anda sangat tinggi. Jadi seberapa tinggi yang pria harus? Dia harus menghubungi Anda. Haha jika Anda tidak dapat menjangkau dengan Jatuh baik. Gan. Haha itu benar. Yang bekerja dengan baik tidak sebaik pernikahan juga. Diberitahukan untuk anak perempuan seperti ini. Haha jadi Anda harus mencari. Satu haha ayo. Jangan hanya berbicara. Makan itu benar. Orang apa yang ingin Anda temukan? Do you punya standar? Tidak ada standar itu akurat. Tapi jika kita mencari seseorang untuk segera, kami mungkin tidak dapat menemukan yang tepat segera. Kan ya? Hahaha, yang ideal di pikiran saya. Seharusnya seseorang seperti ayah saya. Saya ingin menemukan seseorang seperti ayah Anda. Oh anak saya, ini sedikit sulit. Apakah menurut Anda tidak ada orang yang sama persis di dunia ini? Jika Anda mengkloning sendiri, temperamen dan personalitas wanita akan berbeda. Anda tidak perlu memikirkan. Dengan cara itu Anda harus mendasar pada situasi tertentu, kan ya? Anda tidak dapat mengatur standar untuk Anda sendiri dan kemudian memaksaan pada dia. Ini dapat menunda diri. Di akhirnya, sisa saja SIS seperti sisa banyak. Tidak apa-apa. Jika Anda memiliki standar beritahu jubah Anda. Nanti saya akan lihat. Saya masih punya beberapa sumber daya. Hei kakak. Terima kasih kakak. Kamu memanggilku kakak lagi. Hahaha oh. Makan. Kakak kemampuan memasakmu benar-benar bagus kan? Enak. Hahaha aku makan sepertiganya. Ya benar-benar. Aku akan mengatakan bahwa jika aku membuat 40 atau 50 spesialisasi itu, sedikit berlebihan. Tapi jika ada 20 atau 30 seharusnya tidak ada masalah. Haha kalau begitu sepertinya aku harus sering datang sering-sering. Benar-benar enak. Datang sering haha. Ayo ambil satu lagi. Aku bersulang untukmu ayo. Hei. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu belum tidur? Kamu bilang bahwa rekan kerja perempuanmu datang hari ini. Kenapa aku merasa ada yang salah dengan seluruh tubuhku? Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya merasa ada yang... Salah kenapa salah? Pokoknya aku tidak bisa mengatakannya, aku hanya merasa Yang ada. Salah? Pertama-tama biar aku memberitahumu, bahwa wanita ini setidaknya kekanak-kanakan. Kamu bilang bahwa di usianya dia tidak ingin mencari pasangan. Dan dia bilang dia ingin mencari seseorang seperti ayahnya. Bukan ini omong kosong. Bukan ini mungkin. Apa ini menunjukkan? Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan otaknya. Dan pemikirannya. Kenapa kamu peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mencari pasangan? Hei.
Cukup perhatikan orang lain dan berikan kepada mereka jika kamu menemukan seseorang yang cocok. Oke. Jika tidak ada kecocokan antara kita maka lupakan saja. Aku Oke. memberitahumu. Anak ini yang kehilangan kasih sayang ayah sejak kecil. Dan kemudian ibunya juga pergi. Dia trauma. Anak seperti ini berbeda dari anak normal. Di hatinya dia punya hal-hal sendiri dan hal-hal sendiri dia tidak benar kamu tahu. Kamu lihat cara dia memandang orang tidak benar. Tidak normal apa kamu tahu? Saat aku melihatnya aku merasa takut di dalam hati. Oke. Oke. Ini kamu lagi. Kamu sangat curiga. Aku pikir orang lain cukup normal. Kamu menganggap semua orang normal. Tapi kamu menganggap aku tidak normal. Hei, apa yang sedang kamu bicarakan? Oke. Kamu normal, aku salah. Apa yang salah denganku? Kamu tidak bilang. Aku apa yang aku katakan barusan? Oke, Oh. apakah aku mencurigakan? Apa yang aku curigai? Aku melihat sendiri tatapan matanya. Dan aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bicara lagi, oke? Pergi tidur. Oh, aku bilang padamu apa? Kamu akan tidur atau tidak? Kamu ada operasi besok. Siapa yang akan mengganggumu? Pergi tidur. Aku bilang padamu, suruh dia datang lagi suatu hari agar aku bisa melihatnya lebih dekat. Bukan itu, aku takut keanehannya akan mempengaruhi kamu. Oh, aku harus tidur. Oh, pergi tidur. Pergi tidur, oke. Aku belum cuci muka, aku masih. Kenapa? Apa yang harus aku lakukan? Ini. Hei Huan, kemarin aku melihat suamimu hadiah, membawa seorang wanita cantik ke rumahmu. Siapa dia? Itu Laudeng, rekan kerja dari unit yang datang ke rumahku. Aku mengundangnya untuk makan. Apakah dia dokter atau perawat? Dokter itu mahasiswa doktoral mereka. Baru putus tidak lama ini dia. Berbakat dan cantik. Hei, apakah mereka sudah menikah? Hei, katamu anak ini sangat lucu. Dia bilang dia ingin mencari seseorang yang mirip dengan ayahnya. Aku kasih tahu ya, anak ini punya kompleks Oedipus. Kamu tahu nggak? Ayahnya itu mirip banget sama Laudeng. Iya benar. Ayahnya udah tiada. Haha ya ampun. Aku takut banget mereka mirip kayak saudara kandung. Maksud kamu nanya mereka udah nikah atau belum itu apa? Aku punya keponakan di sana. Dia mau cari orang yang berpendidikan tinggi dan IQ-nya tinggi. Aku pikir dia cocok. Bisa nggak sih berhenti ngomongin ini? Apa sih yang nggak aku tahu tentang keponakanmu? Dia itu pencuri hati dan penjaga taman kecil, haha. Udah, kita nggak boleh merugikan orang lain. Aku kasih tahu ya, apa yang harus kita lakukan itu ya? Apa yang harus kita lakukan? Kita cuma akan membodohi mereka yang nggak ngerti. Kita di masa depan mungkin. Itu nggak apa-apa, haha, ini sama sekali nggak apa-apa, haha. Huan, aku ada sesuatu mau bilang, haha. Aku nggak tahu ini cocok atau nggak. Bilang aja kenapa kamu masih ngomongin ini. Apa sih yang kamu omongin? Telepon Laudengmu. Jangan bawa-bawa cewek itu pulang, jauhi dari kantor. Jangan bikin masalah, itu bakal ribet. Aku kasih tahu ya, itu nggak mungkin. Aku udah diuji. Haha, aku nggak belajar apa-apa darimu. Aku kasih tahu ya, kesimpulan yang aku ambil itu. Laudeng kita pasti seorang revolusioner proletar yang teruji waktu. Aku cuma ngasih kamu peringatan. Ya, tapi jangan khawatir. Aku tahu kamu berniat baik, tapi aku udah bisa mengendalikannya. Haha, itu bagus. Sekarang banyak cewek yang suka hal kayak gitu, haha, nggak ada gunanya kalau dia suka. Kita nggak tergoyahkan. Nggak usah khawatir tentang ini. Baik? Oh, sangat indah anak kecil. Hehe, ini adalah rok terpanjang yang pernah aku pakai. Oak, jangan sampai menginjaknya. Tak apa, hahaha, aku bukan yang terburuk. Tolong lihat Shenhua. Keluar segera. Hahaha, dia tampak seperti setan Jepang. Aku tak tahan, apa yang Wanita ini katakan, aku bilang aku terlalu tampan. Terlalu tampan, hahaha, sudahlah. Ya ampun. Jangan menjijikkan, hahaha, berhenti kalian berdua. Kenapa kalian berpakaian seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang terjadi? Sutradara Deng punya ide kreatif iklan yang sangat keren. Hari ini aku butuh 2 aktor pria dan wanita top untuk sesuai dengan ide iklanku. Apa kalian tahu? Aku melihat sekeliling ruangan dan menemukan bahwa
Kalian berdua yang paling cocok. Hanya ada kita berdua di ruangan ini. Hahaha, terima kasih. Kenapa kalian jadi aktor pria dan wanita? Hahaha. Kamu? Aku tidak bisa bilang kamu seorang aktor pria. Bisa dibilang kamu seorang aktris. Aku melihatnya. Hahaha, baiklah. Idenya begini. Satu memerankan pria dan satu lagi memerankan wanita. Kalian harus mulai dengan memberi bunga dan bersikap manis. Lalu memberi cincin semua. Proses hingga menikah dan punya anak seluruh. Prosesnya sangat hangat. Jadi kalian harus berakting sehangat dan semanis mungkin. Dan menyumbangkan semua pengalaman kalian. Siapa yang punya pengalaman sebagai pria? Kamu lebih banyak melihat pria daripada aku. Ya Tuhan, itu menjijikkan kamu. Bahkan ngiler di rambutmu. Hahaha, jangan sentuh aku. Hahaha, aku mohon. Oh, kenapa tanganmu berkeringat? Itu bagus, aku percaya. Kamu bisa menunjukkan ideku dengan sempurna. Aku punya selembar kain putih sebentar lagi. Dan aku akan memotret efek proyeksimu. Ayo kita mulai. Ayo bersiap-siap. Ayo. Hei, ayo hei. Hei. 123 bersulang. Hahaha, bersulang. Ayo, aku percaya padamu. Ayo. Ayo hahaha, ayo kamu. Bisa berdiri di tengah sekarang. Pria memberi bunga pada wanita. Hahaha, oh. Hentikan, oh. Kita harus menyelesaikan pekerjaan sebelum ibuku kembali. Semuanya harus dikembalikan. Kalau tidak selesai, pulang, oh cepat. Kelompok berikutnya perlu menggunakan meja. Kalian berdua minum berhadapan. Bagaimana Shenhua duduk Jackson ini? Hahaha, Shenhua, jangan menonjolkan bokongmu. Shenhua, kamu laki-laki. Hei ya, hahaha, gelasnya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi seperti ini. Oke, hahaha, oke. Selanjutnya, pria melamar wanita. Hahaha, bertindak semanis mungkin. Hahaha, tarik tanganmu kembali, oke. Bahasa tubuh halus indah. Oh, tidak perlu condong ke depan terlalu banyak. Halus lebih. Malu, oke. Gerakan tadi bagus. Seperti ini ya. Itu oke, yang berikutnya akan sedikit sulit. Hahaha, pria dan wanita berpelukan dan berciuman. Tapi aku tidak mau. Itu, oh cepatlah. Biasanya kamu jago menciumkan. Hahaha, siapa kamu? Aku Xia, oke. Seorang profesional, kamu mengerti. Kalian adalah aktor profesional. Aku memilih ini dari banyak orang. Aku tidak tahan kalau itu sedikit dangkal. Dua orang, oh dekatlah peluk satu sama lain, oke. Hahaha, oh cepatlah bekerja sama. Tolong ini. Hebat, oke, berikutnya. Wenxia, oke. Aku salah. Yang berikutnya adalah seorang wanita, dia. Hamil, cepatlah. Ini. Sofa ini ada bantalnya. Ambil saja satu. Oh, berhenti mengambil gambar. Anaknya difoto sampai mati. Hei. Kamu sedikit berkomunikasi dengan anak itu. Untuk kamu bisa menyentuh anak itu dan dengarkan. Itu suamiku. Ya, itu sangat bagus. Hahaha, oke, kelompok berikutnya. Ini Shenhua. Kamu pergi dulu. Shan bisa sendiri. Ibunya sedang berkomunikasi dengan anak di perutnya. Oh, sangat bagus. Perasaan ini benar. Bukan kamu kan? Cerita ini bisa dilewati. Syutingnya selesai, ini ibumu. Apakah kamu benar-benar lupa? Yang terakhir. Ini anaknya sudah lahir. Pergi datang saat kamu melahirkan. Hahaha, wanitanya sedang menggendong anak. Dan prianya sedang bermain dengan anak di sampingnya. Berakting sangat bahagia. Mana anaknya, anak-anak? Aku punya. Satu di dalam ruangan, ambil saja satu dan berikan padamu. Anak lalu. Oh, berhenti bermain. Cepat. Cepat, tolong. Dua saudari, cepatlah. Oh. Hahaha, oh. Bisakah kamu bersama anak itu? Apakah kamu merasa lebih baik? Kami semua sangat senang. Oke, aku punya kabar baik untukmu. Kami Selesai, aku tidak ingin menikah, haha. Kami selesai. Aku sangat lelah sampai berkeringat, ya ampun. Dia berkeringat. Dan tangannya basah. Kamu tidak. Kamu pikir aku terlalu tampan, kan? Benar? Bagaimana kalau kamu memberi aku saran dan memujiku? Kami bermain dengan sangat baik, wow. Ayo pergi ya, haha, oh.
Lihat ini, apa ini? Bagaimana aku mengatakannya? Lihat ini ide iklan kita. Lampu kebahagiaan kita selalu bersamamu. Hei, aku dengar umur lampu ini seharusnya hanya 8 tahun. Oh, haha. Oh, aku benar-benar tidak tahan beradegan ciuman denganmu. Adegan ciuman sungguhan, haha. Sangat hebat. Tunggu, aku sikat gigi. Sangat romantis ini. Haha. Hei, kamu bilang umur lampu ini hanya 8 tahun. Apa yang akan terjadi setelah 8 tahun? Setelah 8 tahun kita semua seharusnya sudah menikah dan punya anak sendiri. Aku yakin orang pertama yang kita nikahi pasti Deng Xiaoke. Tidak mungkin aku taruh 100 yuan. Aku taruh 200 yo.